Pernah dengar nama Frank W. Abagnale? Mungkin dari film Catch Me If You Can ya kan? Tapi kisah nyatanya itu jauh lebih gila dari sekedar film. Dan di era digital kayak sekarang, pelajaran dari dia jadi penting banget. Yuk kita coba selami pikiran salah satu penipu paling legendaris ini buat ngerti ancaman yang kita hadapi setiap hari. Nah, kita mulai dari kutipan dia yang satu ini. Dan ini benar-benar bikin mikir. Ini bukan cuma omong kosong, tapi peringatan serius. Abang Nale bilang, kejahatan yang dulu butuh nyali dan pesona, sekarang cuma butuh koneksi internet. Artinya apa? Ancaman penipuan itu sekarang jadi gampang banget, lebih untung, dan ya, lebih dekat sama kita semua. Jadi, siapa sih sebenarnya Frank Abagnale ini? Jauh sebelum dia jadi pakar keamanan, dia itu, seorang jenius kriminal. Coba kita lihat deh. Apa aja yang dia lakuin waktu umurnya masih belasan tahun. Ini bukan daftar kejahatan biasa loh. Ini kayak CV-nya dia. Bayangin aja, belum lulus SMA, tapi udah jadi pilot, dokter, pengacara, bahkan dosen. Gila kan? Kemampuannya yang luar biasa buat memahami dan nyatu sama sistem, ngasih dia pemahaman yang unik banget soal celah keamanan. Dan tentu saja, cara manfaatin celah itu. Tapi ya, namanya juga pelarian, nggak ada yang abadi. Di umur 21, setelah diburu di berbagai negara, hukum akhirnya bisa nangkap dia. Meskipun sempat beberapa kali kabur dari penjara, dia akhirnya kena hukuman 12 tahun. Era penipu hebat pun selesai. Oke, ceritanya nggak berhenti di situ. Keluar dari penjara ternyata bukan berarti hidupnya langsung enak. Justru, ini awal dari perjuangan yang lain, yaitu gimana susahnya dapat kesempatan kedua. Jadi setelah bebas, Abagnale nyoba banget buat hidup jujur. Tapi, coba tebak, tiap kali dapat kerjaan, bahkan kerjaan sepele kayak di kedai pizza, masa lalunya keungkap dan dipecat lagi. Ditolak terus-terusan, dia sampai di titik di mana dia udah putus asa. Dan kepikiran, balik lagi aja kali ya ke dunia kejahatan, satu-satunya hal yang dia jago. Nah, disinilah titik baliknya. Dia sadar skillnya yang luar biasa itu, ingatan fotografisnya, kemampuannya ngebaca sistem, bisa dipakai buat hal baik. Dia nggak berubah, cuma tujuannya aja yang diubah. Ironis banget kan? Dia malah mulai ngebantuin bank dan perusahaan buat ngelawan penipuan yang ya dulu dia sendiri yang nyiptain. Dia jadi penipu positif. Nah, karena pengalaman yang unik ini, Abagnale punya sudut pandang yang beda banget soal gimana kejahatan udah berubah. Dan apa yang dia lihat di era digital sekarang ini, jujur, lumayan serem. Perbedaannya tuh jauh banget. Dulu, nipu itu butuh nyali, butuh modal fisik. Sekarang, cuma butuh keyboard. Penipu nggak perlu lagi keliling dunia. Mereka bisa nargetin seluruh dunia dari kamar tidur mereka. Gampangnya, pintu masuk ke dunia kejahatan sekarang kebuka lebar buat siapa aja. Dan yang bikin makin parah, hukuman itu tuh enteng banget. Kejahatan kerah putih itu kayak dianggap nggak serius lagi. Ada laporan dari Departemen Kehakiman AS yang nunjukin betapa minimalnya hukuman buat para pemalsu. Angka-angka ini udah ngejelasin semuanya kan? Dari hampir 1.500 penangkapan, yang masuk penjara cuma 26 orang. Itu artinya apa? 98% pemalsu bebas berkeliaran. Dengan risiko sekecil ini, hukum tuh bukan lagi nakut-nakutin penjahat, malah kayak ngundang mereka. Oke, biar kebayang segampang apa teknologi bisa dipakai buat ngebobol sistem, kita lihat satu contoh nyata dari Abagnale. Ceritanya dimulai dari hal yang sepele banget, tiket parkir. Caranya tuh jenius banget sekaligus simple. Si penipu ini sengaja bayar lebih tiket parkirnya. Terus pemerintah kota ngirimin cek kembalian resmi kan? Nah, cek resmi inilah kuncinya. Cek itu di-scan, angkanya diubah jadi 1,45 juta dolar, terus dicetak ulang. Kok bisa lolos? Karena si penipu ini tahu kalau pemerintah Miami sering ngeluarin cek gede, jadi bank nggak curiga sama sekali. Dan boom! Begitulah caranya nyuri jutaan dolar cuma modal scanner sama printer. Tapi jangan salah, ancaman itu gak selamanya datang dari orang asing di internet. Kadang, bahaya terbesar itu justru ada di dalam, dari orang yang duduk di meja sebelah kita. Contohnya kayak gini, ada seorang auditor di sebuah gedung yang semua dindingnya kaca. Dia bingung, kok banyak banget tagihan buat ganti jendela. Tapi pas dia cek keliling gedung, gak ada satupun jendela yang baru. Usut punya usut, ternyata kepala bagian pemeliharaan kong kali kong sama pemasok kaca. Mereka nagih jendela hantu yang nggak pernah ada dan duitnya dibagi dua. Ini jalan bertahun-tahun loh. Jadi siapa dong yang harus kita waspadai? Anehnya, kata Abagnale, bukan karyawan yang males, tapi justru yang kelihatannya paling berdedikasi. Orang yang nggak pernah ambil cuti, yang selalu lembur sampai malam, bahkan masuk pas weekend. Kenapa? Ya karena mereka harus ada di kantor terus buat nutupin jejak kejahatan mereka.
Mereka nggak bisa ambil resiko ada orang lain yang ngintip pembukuan pas mereka lagi nggak ada. Salah satu teknik klasik, namanya lapping. Gampangnya gini, karyawan ngantongin pembayaran dari pelanggan A. Terus, pas pelanggan B bayar, sebagian uangnya dipakai buat nutupin setoran pelanggan A. Nanti pas pelanggan C bayar, dipakai buat nutupin pelanggan B. Gitu terus. Ini kayak main sulap keuangan yang nggak ada habisnya. Ada loh satu orang yang lakuin ini selama 29 tahun, baru ketahuan pas dia pensiun. Oke, setelah dengar semua cerita tadi, mungkin kita jadi agak was-was ya. Tapi tenang, ini bagian paling pentingnya. Kita bisa kok ngelindungi diri sendiri. Kuncinya, kata Abang Nale, adalah dengan mulai berpikir kayak penjahat. Nah, ini dia intinya. Karena sistem hukum itu jarang banget bisa ngehukum penipu atau balikin duit yang udah dicuri, tanggung jawabnya jadi ada di pundak kita masing-masing. Pencegahan itu bukan lagi cuma strategi terbaik, tapi satu-satunya strategi yang kita punya. Buat kita pribadi, ini soal ngebiasain diri buat lebih waspada. Anggap aja ini benteng pertahanan pribadi kita. Ada tawaran kartu kredit di surat, langsung hancurin. Ada yang nanya data pribadi, tanya dulu buat apa, penting nggak? Rajin-rajin cek laporan bank dan kartu kredit. Bahkan cara buang kartu kredit lama pun ada triknya. Gunting jadi 2, terus buang di tempat sampah yang beda. Setiap langkah kecil ini nambah satu lapis keamanan. Kalau buat bisnis, kuncinya adalah sistem yang kuat. Pakai teknologi cek yang canggih, misalnya yang bakal muncul tulisan void kalau di fotokopi. Bikin jejak audit yang jelas buat setiap transaksi. Tapi aturan paling penting dari semuanya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kasih satu orang kendali penuh atas semua urusan keuangan. Nggak peduli seberapa besar kita percaya sama orang itu. Ingat, kepercayaan itu bukan sistem keamanan. Dan kita harus ingat, kerugiannya itu bukan cuma soal duit. Pencurian identitas itu ngerampas rasa aman kita. Abang Nele cerita soal Michelle Brown yang hidupnya hancur banget setelah identitasnya dicuri. Dia jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepribadiannya yang ceria hilang gitu aja. Dia kehilangan segalanya, bukan cuma uang, tapi juga ketenangan batin dan jati dirinya. Inilah harga yang sebenarnya harus dibayar dari kejahatan ini. Dan kalau kalian pikir, saya kan pinter, nggak mungkin kena, dengerin ini deh. Frank Abagnale sendiri, ya pakar penipuan terhebat di dunia, pernah jadi korban. Satu-satunya waktu dia nyoba beli sesuatu online, nomor kartu kreditnya langsung dicuri. Dia bahkan belum sempat ngeklik tombol beli loh. Ini ngebuktiin satu hal, di dunia maya nggak ada yang bener-bener aman. Pengalaman Abagnale ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang jujur aja agak menakutkan. Kalau penipu terhebat di dunia aja nggak bisa ngelindungin dirinya sendiri pas online, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan jadi target, tapi kapan? Jadi apa yang udah kita lakuin buat siap-siap?